Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga baik dan tetaplah penuh semangat di dalam pengharapan Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar dan menuntun, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan yang baik di dalam setiap pekerjaan kita dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang malam tadi. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati. Ajari dan mampukanlah kami ya Bapa untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi suluh penerang bagi jalan dan kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan kami di dalam Tuhan. Dan kami dikuatkan untuk menghadapi berbagai pergumulan. Firman-Mu lah yang memberi kekuatan. Oleh karena itu Bapa, terangilah hati dan pikiran kami. Biarlah kami mampu mengerti firman-Mu. Dan biarlah kami dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 16 September 2024 tertulis dalam kitab Mazmur 22 ayat 32. Dalam bahasa Batak Psalmen 22 ayat 32. Rodo akana sida sugut majamitahon hati goranna tuhalak na sorang use pabua ibana do pasunhon. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh Daud? Dalam keterpurukan, dalam tekanan, Daud pernah merasa telah ditinggalkan. Secara khusus dalam renungan kita pada hari ini di pasal 22 kitab Mazmur ini, dikatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah doa seruan pemazmur dan harapan-harapannya kepada Allah ketika dia sedang di dalam penderitaan. Apakah kita pernah merasa seperti yang dialami olehnya? Merasa ditinggalkan, merasa Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Hari ini kita belajar dalam firman Tuhan. Ketika kita di dalam keterpurukan, ketika kita sedang merasa ditinggalkan, datanglah dan berseru kepada Tuhan. Ketika kita merasa ditinggalkan, itu adalah perasaan kita saja, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, menunggu, dan siap mendengarkan seruan-seruan kita. Hari ini, firman Tuhan mengajar kita untuk memberitakan kembali, menyaksikan kembali apa yang telah kita terima dari Tuhan. Karena itulah yang dilakukan Daud. Allah mendengar doanya. Allah berpihak dan bertindak atasnya. Saudaraku, demikian jugalah Allah di dalam kehidupan kita. Tak pernah sekalipun dia meninggalkan kita. Dia selalu menyertai, menolong, dan terus memberi kekuatan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sedang dan akan terus dikerjakan dalam hidup kita. Saudara, mari kita merenungkan
betapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah diberikan. Sebagaimana penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang diberikan kepada umatnya. Bangsa yang keras, bangsa yang tegar tengkuk, tetap mendapatkan belas kasih Allah. Mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, dituntun, dipelihara di dalam kehidupannya. Tentu demikian jugalah kita saudara. Kita sekarang sedang di dalam perjalanan yang terus membutuhkan, dan kita harus terus mengharapkan pertolongan Tuhan. Jangan mencari dan mengejar-ngejar pertolongan dari dunia. Hari ini firman Tuhan sungguh-sungguh mengingatkan kita kembali untuk menyaksikan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Menyaksikan kebaikan, menyaksikan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan yang bertindak atas kehidupan kita. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Tuhan telah melakukan banyak hal yang baik. Tuhan telah mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah tetap percaya. Jangan pernah goyah di dalam menjalani kehidupan. Berjalan bersama Tuhan, kita pasti dimampukan. Berjalan bersama Tuhan, kita selalu dimudahkan dalam berbagai-bagai kesulitan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan akan terus ada, menyertai, menolong, dan memberkati kita. Hari ini kita diingatkan untuk bersaksi, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada keturunan kita, bahkan kepada semua orang, agar semakin banyak orang yang percaya dan akan terus mengalami Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga mereka pun terpanggil untuk menjadi saksi kebesaran dan kebenaran firman Tuhan. Tuhanlah yang menolong dan memampukan kita untuk terus memberitakan, menceritakan keadilan dan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada semua orang. Tentu ketika kita menceritakan, kita harus lebih dulu mengalami Tuhan di dalam kehidupan. Ketika kita sedang di dalam pergumulan, ketika kita sedang di dalam pencobaan, rasakanlah penyertaan Tuhan dan alamilah Dia di dalam kehidupanmu, sehingga kecintaanmu kepadanya akan semakin besar dan menyala-nyala. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk menyaksikan kebaikan dan kebesaran Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami beroleh menyaksikan Engkau di dalam kehidupan kami, kepada anak-anak kami, kepada keturunan-keturunan kami. Sehingga melalui kesaksian kami, semakin banyak orang yang percaya dan mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Mampukan kami Tuhan untuk tetap kuat menjalani kehidupan. Janganlah biarkan kami menyerah, tetapi biarlah melalui pergumulan itu, persoalan-persoalan hidup, kami semakin kuat dan kami akan terus menjadi pemenang di dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini Tuhan, dalam segala pekerjaan kami, dalam segala perencanaan kami. Mampukan kami untuk melakukan semua pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kasihanilah kami ya Bapa. Tolonglah kami di dalam segala pekerjaan kami. Biarlah pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik, sehingga kami dapat menikmati buah baik dari setiap belas kasih Tuhan. Dan Tuhan pun memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kekuatan penghiburan bagi saudara kami yang lemah, bagi mereka yang berduka. Biarlah kekuatan dan penghiburan yang daripadamu memampukan mereka untuk dapat melihat masa depan yang lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, yang tak berdaya di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhanlah yang memberi kekuatan, memberkati obat, dan juga memberi kepulihan. Karena daripadamu sajalah kepulihan yang sesungguhnya dapat kami rasakan, dan kami boleh, saudara-saudara kami boleh hidup lebih baik dan sehat karena Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.